Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi dari kalor dan perpindahan kalor. Baik, di sini kami akan menjelaskannya. Tapi sebelum itu, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Raffi Permana Putra dengan akhir NIM 43. Kemudian ada Christian Huta Gaul dengan akhir NIM 49. Serta ada Malika Aziza Faradilla dengan akhir 55. Selanjutnya ada Egy Tri Saputra dengan akhir NIM 57. Dan terakhir ada Adam Fardin Wibowo dengan akhir NIM 61. Jadi saya akan memulai dari pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kalian tuh pernah duduk nggak sih dekat api unggun? Apa yang dirasakan oleh tubuh dan kenapa itu bisa terjadi? Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota teman saya. Baik, dipersilahkan. Oke, jadi fokus kita hari ini tuh ada dari apa itu kalor, dan juga ada perpindahan kalor, dan juga uji pemahaman untuk di slide selanjutnya. Kita masuk ke definisi kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor dilambangkan dengan Ki, satuan internasionalnya adalah Joule, yang ditulis dengan J. Kalor juga dapat dinyatakan dalam satuan kal atau kalori. 1 kal sama dengan 4,2 Joule. Apa itu kalor menurut para ahli? Yang pertama, Suliana berpendapat bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi, berarti kalor merupakan besaran fisika yang dapat diukur. Yang kedua, Heni Ekawati berpendapat kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, macam-macam perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ada 3 cara kalor dapat berpindah, yaitu yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Konduksi hantaran merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Selanjutnya ada konduktor dan isolator. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor. Pengertian dari konduktor yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya tembaga, besi, air timbah, dan aluminium. Dan isolator. Pengertian isolator yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Konveksi aliran adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya yang pertama ada gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Lalu yang kedua ada gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan. Lalu yang ketiga adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Lalu ada radiasi. Tubuh terasa lebih panas saat memakai baju hitam di siang hari karena warna hitam merupakan penyerap kalor paling baik. Lalu ada aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi merupakan fenomena alam yang sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya konduksi itu ketika masak. Ketika masak air menggunakan panci, panas dari kompor merambat melalui dari pasar panci ke logam, dan air yang di dalam itu mengalami konduktor panas yang baik sehingga proses pemanasan menjadi lebih efisien. Fenomena lainnya adalah ada di radiasi, yaitu di panas matahari. Matahari memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang mencapai bumi. Energi ini kemudian diubah menjadi berbagai bentuk energi lainnya seperti energi panas dan energi cahaya. Kemudian ada konveksi. Konveksi itu dari ketel air. Saat air dipanaskan, bagian bawah yang lebih panas akan naik ke atas, sedangkan bagian atas yang lebih dingin akan turun. Proses ini terus berulang sehingga semua air mendidih.
Sekian dari kelompok kami, kiranya ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.